Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, baru berbuka puasa masih lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramun, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah, izinkan saya pada malam hari ini mewakili para kiai, para ustadz untuk menjadi narasumber dalam satu judul pembahasan yang sangat sulit bagi saya, perspektif Ramadan atau puasa bagi agama-agama. Saya mungkin lebih spesialis lagi akan membahas tentang syariat puasa pada nabi-nabi Allah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama sebagai kakek nenek moyang kita. Pada zaman itu belum banyak syariat. Pada zaman itu populasi manusia belum banyak. Kita kenal dalam sejarah di zaman Nabi Adam alaihissalam, beliau dihadapkan dengan yang namanya istrinya bernama Siti Hawa. Kemudian dikenal dalam sejarah ada dua anak beliau yang menjadi catatan, yaitu Qabil dan Habil. Betul? Betul? Padahal anak beliau itu lebih kurang 146 orang, tetapi yang diungkap oleh sejarah hanya Qabil dan Habil. Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu syariat hanya bisa kita lihat dalam beberapa sejarah atau dalam beberapa ayat Quran. Yang pertama adalah di mana Qabil dan Habil diuji Allah dengan satu syariat yang disebut dengan kurban. Maka sejarah mencatat Qabil adalah patron manusia yang serakah, manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia yang kikir, manusia yang egois. Itulah contohnya Qabil. Sementara Habil adalah manusia yang tasamu, orangnya sangat sederhana, dan ketika diminta untuk berinfak, dia mengambil hartanya yang paling baik. Maka tercatat dalam sejarah, kurbannya Qabil ditolak, kurbannya Habil yang diterima. Karena itulah, maka kalau ditanya kepada kita, siapakah bapak koruptor pertama di dunia? Jawabannya adalah Qabil. Dan sejarah pembunuhan manusia pertama terjadi pun pada zamannya Qabil yang membunuh saudaranya yang bernama Habil karena faktor hasad dan dengki. Dan Allah mengisyaratkan dalam Quran, ketika terjadi pembunuhan itu, maka seekor burung pun menggali-gali tanah, memberikan petunjuk bahwa ketika terbunuh, tanamkan itu orang. Jauh sebelum itu ada sejarah yang panjang lagi. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dimasukkan Allah ke dalam syurga, masuklah ke dalam syurga, itu perintah. Tapi diingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Pohon apa Bapak? Pohon larangan. Kasyajaratil khuld, sebagaimana pohon khuldi. Saya masih ingat ayat ini waktu tahun-tahun 82, 87 menjadi ayat kampanye ketika politik bergelimang waktu itu dengan ayat-ayat Quran.
Satu partai ayatnya wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Kemudian partai yang satu lagi bilang, kalau pohon saya nggak boleh dekatin, cari ayat lagi. Maka diundang kiai nyari ayat, dicari ayat, ketemulah satu ayat, kunu ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kan waktu itu partai cuma 3 Pak, 1 P3, 2 Golkar, 3 PDI, betul ya? Maka orang yang kedua tadi cari ayat, kunu ummatan wasata, jadilah kalian orang yang pertengahan, yang menjadi saksi kepada semua manusia. Jadi kalau ada nomor 1, 2, 3, mana yang pertengahan? 2. Jadi yang nomor 1 dapat ayat, nomor 2 dapat ayat. Yang paling bingung nomor 3, cari ayatnya susah. Dicari sampai 28 juz belum ditemukan. Sampai pada juz 29 belum juga ditemukan. Baru ketemu di surat terakhir. Ayatnya kita ingat itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir katanya lebih baik dari yang pertama dan kedua. Begitulah nasib umat dulu ketika Al-Quran itu dipatrum-patrumkan dengan kepentingan mereka masing-masing. Ini yang kita syukuri hari ini. Kita sepakat dan harus sepakat bahwa Al-Quran itu adalah the best, yang paling mulia. Jangan dikait-kaitkan untuk kepentingan sesuatu, apalagi diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Syariat di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam adalah ada perintah masuk ke dalam surga dan jangan dekati pohon itu. Itu maknanya anak muda, agama itu rumusnya ada perintah, ada larangan. Banyak orang hari ini bisa melaksanakan perintah, tapi larangan terus juga dilakukan. STMJ namanya, betul. Sholat terus, maksiat tetap jalan. Ada juga dia tidak melakukan syariat, tapi tidak juga melakukan kejahatan. Itu namanya orang yang tidak punya nilai syariat, tapi tidak juga melakukan kemaksiatan. Masih mending. Yang paling parah, syariat tidak dia lakukan, kemaksiatan jalan terus. Inilah profil Qabil. Ternyata dalam sejarah dicatat, Qabil itu membunuh Habil. Habil orangnya baik, belum sempat punya keturunan. Nabi Allah Nabi Allah Adam alaihissalam punya kebijakan. Yang namanya Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil. Yang namanya Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil. Padahal menurut Qabil seyogianya Qabil menikah dengan saudara kembarnya sendiri, Habil menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Tapi syariat waktu itu karena populasi manusia belum banyak, maka Nabi Adam membuat instruksi Habil menikah dengan kembarannya Qabil, Qabil menikah dengan kembarannya Habil. Qabil tidak setuju dengan keputusan itu. Dengkinya luar biasa, hasadnya luar biasa. Dia bunuh itu saudaranya. Itulah sejarah pembunuhan manusia pertama. Pertanyaan berikutnya, kalau Habil itu wafat sebelum punya keturunan, betul? Belum menikah dia sudah wafat. Yang hidup justru Qabil. Kalau begitu, kalau Qabil yang hidup, Habil yang wafat, berarti kita ini keturunan Qabil dong. Karena itulah penting syariat, karena itulah penting agama. Maka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, lagi-lagi tantangan dakwah bukan dari orang lain, datang dari anak sendiri. Belum ada syariat yang dikenal waktu itu, sebatas bagaimana mengajak orang beriman kepada Allah. Ribuan tahun Nabi Allah Nuh berdakwah, terhitung dengan jari sampai 100 orang yang masuk ke dalam Islam. Sampai putranya sendiri pun tidak masuk ke dalam Islam. Itulah yang terkenal dalam ayat, ya wahai anakku, naiklah ke kendaraan ini. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naik ke kendaraan ini.
tapi dasar anaknya anak jasmani, tapi tidak berakidah Islam, maka anak dan istrinya pun disebutkan dalam Quran sebagai musuh Allah. Pada zaman Nabi ini pun belum ada syariat saum, belum ada syariat salat, sebatas mengajak orang untuk mengakidahkan Allahu Ahad, Allah itu esa, tinggalkan yang namanya kemusyrikan. Periode Nabi berikutnya, lahirlah kemudian urut turun temurun, lahirlah Nabi Allah Ibrahim alaihis. Bapak, saya mau tanya ibu dulu. Ibu mengenal Ibrahim punya istri berapa, ibu? Ibu punya istri berapa Nabi Allah Ibrahim? Enggak kedengaran. Saya tanya ke bapak dah. Bapak, Nabi Ibrahim punya istri berapa? Cepat banget jawabannya. Kelihatan pengen banget punya istri 2. Dalam sejarah diceritakan Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, belum punya keturunan. Menikah dengan Siti Sarah, belum punya keturunan. Terus lama-lama menunggu sampai putih rambutnya, dia meninggalkan alam kegelapan, masuk alam yang terang benderang. Maaf, bapak-bapak yang rambutnya sudah putih, bersyukur bapak. Itu artinya bapak telah melewati yang hitam benderang, masuk alam terang benderang. Karena itu kalau sudah rambutnya hitam, bersyukur. Rambut putih lebih bersyukur, jangan dicat lagi, syukurin itu. Banyak ibu-ibu kalau sudah rambutnya putih dicat kemerah-merahan, ibarat bule, pengen jadi bule padahal hidung tidak mancung. Nabi Allah Ibrahim sudah menunggu lama. Sang istri bilang sama suami, abang, akang, abah, kalau begini terus-terusan syariat Allah terus akan dilanjutkan, sementara keturunan tidak ada, bagaimana ini? Dia mengizinkan Nabi Allah Ibrahim menikah lagi. Bagusnya seorang istri begitu. Pengen punya istri begitu bapak? Pengen. Ini semangat Ramadan aja kayak begitu, apalagi tidak Ramadan. Allahu Akbar, luar biasa. Dia izinin ibu, dia cari madunya. Itulah Siti Hajar, keturunan dari yang namanya Nabi Nuh alaihi salam. Singkat cerita, menikahlah dengan yang namanya Siti Hajar. Lahirlah dari Siti Hajar yang bernama Ismail alaihis. Lama-lama begitu lahir Ismail, Allah mentakdirkan dari rahimnya Siti Hajar pun lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Anak muda Ishak yang diyakini orang Yahudi yang dikurbankan. Menurut ajaran Islam, dan itulah keyakinan kita, Ismail lah yang dikurbankan. Dua-duanya lahir di Palestina. Ibrahim dulu berada di Palestina dengan 2 istrinya. Ismail lahir di Palestina, Ishak juga lahir di Palestina. Allahu Akbar. Apa syariat yang muncul di situ? Syariatnya salat. Makanya ibu, kalau ada di antara jamaah yang datang malam ini belum punya keturunan, saya nyaranin ikutin bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibu, kalau sudah lama menunggu belum juga ada keturunan, pulang dari sini bisikin tuh suaminya, Mas, abang, saya tertarik dengan ceramah Pak Ustadz tadi. Emang kenapa? Kata Pak Ustadz, kalau dari rahim saya tidak ada anak, barangkali dari rahim teman saya ada anak. Bagaimana kalau abang nikah dengan istri yang kedua? Belum selesai ngomongnya sudah dijawab. Alhamdulillah, memang dari dulu ditunggu-tunggu. Dan ternyata Allah mentakdirkan dari 2 itulah lahir orang-orang yang membawa syariat. Nabi Allah Ibrahim pun pindahkanlah anaknya Ismail itu ke Makkah. Dibawalah ke lembah Baka itu. Ibrahim pun dengan istrinya pergi meninggalkan Palestina, berangkat yang namanya ke Makkah. Di Makkah itulah Ismail yang merah itu diletakkan, ditinggalkan di samping Ka'bah. Itulah yang akhirnya disebut dengan Hijir Isma. Kalau bapak dan ibu berangkat umroh, silakanlah mampir sebentar di Hijr Ismail. Kenang-kenang itu doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana inni askantu min
ayati Allah Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Terpaksa. Inilah doa. Jadi kalau bapak kepengen umrah, kepengen haji, itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Singkatnya, di zaman Nabi Allah Ibrahim syariatnya salat, dan doa itulah akhirnya makbul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu adalah napak tilas sejarah bahwa Nabi Allah Ibrahim dari keturunannya Ismail turun-temurun melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sementara dari istrinya Siti Sarah tadi melahirkan anaknya Ishak. Ishak itulah yang digelar dengan Israil. Israil terdiri dari dua suku kata, Asra dan Laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra artinya berjalan malam, Laila juga artinya malam. Jadi orang Israel tidak punya tempat tinggal. Jadi kalau ada suami ibu setiap malam nggak pernah pulang-pulang, itu barangkali keturunan yang bilang bapak bukan saya. Nabi Ishak itu melahirkan dari keturunannya ada Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang dikenal dengan puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Nabi Daud itu dia nabi, dia raja, dia juga adalah sebagai manusia yang punya mukjizat. Karena itulah Nabi Daud dikenal saumnya, kata Rasul, saum yang paling baik adalah saum Nabi Daud alaihissalam. Satu hari berpuasa, satu hari ia berbuka. Padahal dia raja, dia pembesar di zaman itu. Kalau sekarang apakah ada pembesar kita, pejabat kita yang mau puasa satu hari berbuka? Kagak mau. Dulu kan ada pertanyaan, ente makan di mana? Kalau pertanyaan ente makan di mana masih enak, berarti ada tempat yang dipilih. Kalau mengikuti puasa Nabi Daud mah habis. Jangankan bapak, saya juga mungkin bangkrut.